Kebakaran hebat, 10 rumah warga di Kota Pinang habis dilalap si jago merah. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pada Senin tanggal 16 Desember tahun 2024, sebanyak 10 rumah warga di Jalan Labuhan Baru, lingkungan 4, Kecamatan Kota Pinang, hangus dilalap si jago merah pada Senin tanggal 16 Desember tahun 2024 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemadam kebakaran mengerahkan 5 unit mobil pemadam untuk mengendalikan si jago merah. Namun, rumah yang mayoritas terbuat dari kayu habis terbakar hingga rata dengan tanah. Adapun rumah yang terdampak kebakaran diantaranya milik Anto, Janah, Asan, Juli, Arlin, Lina, Inong, Tony, Parina, dan Amin Lelek. Pantauan Global Expos TV di lokasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun hujan turun, api tetap berkobar hebat, menghanguskan rumah-rumah tersebut. Petugas pemadam kebakaran dibantu oleh pihak kepolisian dan warga setempat berjibaku memadamkan api, menggunakan air dari parit di sekitar. Camat Kota Pinang, Haji Khairul Effendi Batubara, turut hadir di lokasi untuk memantau langsung situasi kebakaran ini. Kebakaran hebat melanda kawasan Jalan Labuhan Baru, lingkungan 4, Kecamatan Kota Pinang, Senin tanggal 16 Desember tahun 2024 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 10 rumah warga hangus terbakar hingga rata dengan tanah, meski hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api, yang dengan cepat melahap rumah-rumah yang mayoritas terbuat dari kayu. Adapun rumah yang terdampak kebakaran diantaranya milik Anto, Janah, Asan, Juli, Arlin, Lina, Inong, Tony, Parina, dan Amin Lelek. Ketua Palang Merah Indonesia, atau yang disingkat PMI Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Ferry Andika Dalimun TSkom, yang ditemui di lokasi menyarankan agar pemerintah segera membangun hunian darurat bagi warga terdampak. Kami berharap pemerintah menggunakan dana bencana alam untuk membangun rumah darurat bagi korban, mengingat proses pembangunan rumah permanen membutuhkan waktu lama, ungkapnya. Hingga kini, kerugian akibat kebakaran tersebut masih belum bisa dipastikan. Sumber api pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kapolsek Kota Pinang, AKP Ulung Tarigan, menyatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait penyebab kebakaran ini, ungkapnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Baru jangan lele. Untuk itu bayangkan kalau begitu banyaknya tanah dan bisa mudah melawan betul. Bagaimana kemudian lele kali kita jadi orang. Assalamualaikum Bapak Ibu, dimanapun berada, yang mana pada hari ini di Jalan Labuhan Baru Kota Pinang telah terjadi beberapa rumah penduduk telah dilalap si jago merah. Jadi belum dapat informasi yang berapa kerugian daripada pihak kepolisian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam. Mau kita ini kan ada rumah warga di Jalan Labuhan Baru, ada 10 unit terbakar. Apa kira-kira langkah menurut Ketua sebagai Ketua PMI untuk melakukan renovasi daripada rumah penduduk ini, Ketua? Yang pertama, kita turut berduka atas kejadian hari ini, musibah timpa oleh seluruh masyarakat kita di seputaran lingkungan Labuhan. Kurang lebih kita mereformasi 8 rumah sampai 10 rumah. Tentu harapan kami dari masyarakat yang kita harapkan adanya kebijakan pemerintah di anggaran 2025 ini bisa merealisasikan pembangunan renovasi rumah secara menyeluruh, rumah layak huni. Tidak sekedar bantuan yang tidak mencukupi dari akibat kebakaran ini, baik itu harta, baik itu surat-surat dan sebagainya, moral,
tentu langkah yang paling konkret agar pemerintah Kabupaten Labuan Batu Selatan menyegerakan memberikan dukungan tahapan untuk diajukannya anggaran pembangunan renovasi rumah layak huni dari 10 korban kebakaran pada hari ini. Dan tentu saya juga berharap bahwa agar operasional mobil damkar bisa kita tingkatkan kembali kualitas dan fungsinya secara maksimal, karena mengingat kondisi untuk operasional mobil damkar kita prihatin bahwa tadi kita meninjau langsung sumber air dekat dengan wilayah kebakaran, namun tidak bisa kita eksekusi untuk pengambilan air akibatkan karena mesin dari kendaraan mobil damkar tidak maksimal. Ini kan memakan waktu yang cukup tidak efektif. Kita harapkan agar fokus di anggaran berikut ini pada kebijakan pemerintah untuk operasional dan aktivitas kegiatan yang emergensi di damkar khususnya mobil dan juga tugas untuk pelaksana penanggulangan bencana. Mungkin itu saran dari saya. Jadi apakah kira-kira nggak menyalahi kalau bantuan untuk bedah rumah daripada masyarakat ini digunakan dari anggaran bencana alam, Ketua? Tentu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan bahwasanya anggaran belanja daerah itu bisa kita lakukan pergeseran diakibatkan beberapa hal, yaitu bencana, salah satunya mungkin kebakaran, mungkin bencana alam, mungkin kebanjiran. Itu bisa kita geser atau switch anggaran dari program yang tidak begitu vital untuk kita fungsikan kepada kebutuhan yang urgen, termasuk kebakaran pada hari ini. Sifatnya bukan bedah rumah, tapi membangun renovasi rumah layak huni pada korban kebakaran. Oke, terima kasih Ketua. Terima kasih sama-sama. Nenek,